Pak Wi, melanjutkan pembahasan sensory-based language yang lalu, saya pernah mendengar mengenai calibration atau kalibrasi. Secara harafiah terjemahannya adalah penentuan ukuran sesuatu. Bisa dijabarkan lebih jauh? Kalibrasi. Meskipun nampak terlalu teknis, namun dengan jabaran di bawah ini barangkali akan lebih jelas. Saya ingin memberikan 3 buah ilustrasi agar bahasan kita lebih mudah dipahami. Pertama, seorang tenaga penjual datang mengetuk pintu Anda dengan bekal yang ada di benaknya, yakni ritual proses penjualan. Bisa saja respon Anda terhadap produk dan proses tersebut tertarik, marah-marah, tidak sabar, atau malah geli. Anda mungkin siap untuk membeli, atau perlu bertanya beberapa pertanyaan, atau malah sudah memastikan untuk membelinya. Apapun yang ada di benak Anda tidaklah penting. Si penjual ini sudah gatal untuk mempraktekkan buku resepnya tanpa memperdulikan respon Anda. Karena yang paling penting baginya adalah menyelesaikan ritual secepatnya. Kedua, Anda baru saja ingin menyendiri dan merasakan kesunyian. Namun seseorang yang dekat dengan Anda berpikir bahwa Anda pastilah sedang tidak bahagia. Ia mencoba menyemangati Anda. Lagi ngapain? Mau ikut hangout? Kemarin aku sudah cerita tentang teman baruku yang asik itu kan? Sebenarnya Anda tidak punya perasaan seperti yang ia kira. Ia tidak sadar bahwa upayanya itu malah membuat Anda merasa terganggu dan sedikit marah. Ketiga, Anda merasa jengkel di tempat kerja atau di kampus. Saat itu Anda sedang merasa down. Ketika Anda pulang ke rumah dan berharap serta butuh sebuah senyuman atau sambutan hangat, persis pada saat itu pasangan Anda mengatakan bahwa rumah butuh AC baru. Atau anak Anda menyodorkan buku raportnya yang penuh dengan angka merah. Atau teman kos Anda mengatakan bahwa ia mau mencari pondokan baru. Dari ketiga contoh di atas, terbukti bahwa tujuan baik tidak memberi garansi pasti bisa memenuhi keinginan seseorang. Si penjual tidak bertujuan mengganggu Anda. Pada dasarnya, ia ingin Anda senang dan tertarik pada apa yang ia katakan dan mau membeli produknya. Teman yang peduli pada Anda di atas tidak bermaksud menjengkelkan Anda, tapi berusaha membujuk agar Anda merasa bahagia. Dan orang rumah yang menyambut Anda ketika Anda sedang jengkel di kantor atau di kampus tidak bermaksud memperparah keadaan Anda. Mereka hanya ingin meyakinkan bahwa Anda tahu lebih awal tentang sesuatu yang toh nantinya Anda perlu tahu. Tujuan mereka baik, namun perilaku mereka tidak tepat, salah duga, atau waktunya keliru. 90% komunikasi adalah nonverbal. Kita sering mendengar kisah seperti itu. Lalu di mana salahnya? Apa yang hilang dari orang ini dalam merealisasikan tujuan baiknya adalah kemampuan untuk mengenali apa yang sedang terjadi pada Anda saat itu. Tentu, Anda dapat menceritakan apa yang sedang Anda rasakan, atau mereka dapat menanyakannya pada Anda. Namun hal ini bisa jadi malah bertele-tele. Banyak riset mengatakan bahwa 80-90% komunikasi adalah non-verbal. Sebuah bilangan yang cukup besar untuk diabaikan.
Faktanya adalah bahwa untuk banyak hal, kita memang tidak menceritakan pada orang mengenai apa yang sedang kita pikirkan atau rasakan. Kita lebih suka menganggap bahwa mereka sudah tahu. Dan ketika mereka tidak tahu, kita masih merasa bahwa mereka seharusnya sudah tahu. Bukti adanya miskomunikasi, kesalahpahaman, dan salah tafsir mengarah kepada ketidakmampuan seseorang secara tepat mendeteksi pesan tersirat dalam perilaku nonverbal lawan bicaranya. Amat penting untuk bisa mengenali keadaan-keadaan tertentu emosi orang lain, dan sebaiknya kita mampu menyelami suasana hati orang lain daripada nantinya melukai perasaannya. Menarik. Terutama setelah kita tahu bahwa komunikasi nonverbal mengambil porsi hampir 90%. Bisa dilanjutkan? Para penggagas NLP telah melakukan observasi yang cukup lama dan menemukan bahwa apa yang sedang dirasakan dan dipikirkan seseorang menjejak dengan cara yang khas pada tubuhnya, meskipun dengan derajat yang berbeda-beda. Walaupun agak sulit mendeteksinya, perubahan kecil pada alis mata Anda adalah sinyal dari representasi keadaan internal Anda. Kalau sekarang ini Anda bisa mengingat kembali satu waktu ketika Anda sedang menceritakan sebuah kebohongan, mungkin Anda masih ingat bagaimana otot wajah Anda berubah. Gerakan dan suara Anda sedang mengkonfirmasi bahwa Anda sedang tidak jujur. Senyuman gelisah, mengalihkan pandangan, pipi merona, suara gemetar untuk menutupi kebohongan adalah hal yang alamiah. Kalibrasi artinya mengamati ekspresi perilaku seseorang dan mengasosiasikan perilaku itu dengan respon internalnya. Melakukan kalibrasi adalah mengamati bahwa pasangan Anda mengerutkan bibirnya dan mendesah ketika ia merasa terganggu. Atau bibirnya biasa tapi mulutnya mendesah ketika ia sedang merasa kecewa. Melakukan observasi seperti ini serta mengasosiasikannya memungkinkan Anda tahu suasana hati pasangan Anda saat ini. Apakah ia sedang merasa terganggu atau sedang kecewa, dan meresponnya dengan lebih tepat. Kalibrasi didasarkan pada hubungan sekumpulan ekspresi perilaku atau analog, di mana lewat hal ini Anda bisa mengetahui keadaan emosi seseorang tepat pada saat ia mengekspresikannya. Ada banyak sekali perilaku analog seseorang yang bisa kita amati. Namun, masih tetap harus berbasis indrawi, kan? Betul, beberapa di antaranya. Apa yang dapat Anda lihat, misalnya, perubahan warna kulit, perubahan ketegangan otot wajah, gerakan tangan, kepala, bahu, pundak, paha, kaki, perubahan sikap tubuh, dan perubahan pola napas. Sedangkan apa yang Anda dapat dengar, misalnya kecepatan suara, tinggi rendahnya suara, keras lembutnya suara, dan nada suara. Apa yang dapat Anda baui, misalnya parfum, bau alkohol atau napas peminum, bau buah-buahan dari napas seorang penderita kencing manis yang gula darahnya sedang tinggi, dan juga keringat. Apa yang dapat Anda raba atau rasa, misalnya temperatur tubuh, ketegangan otot, reaksi dari tekanan, lembab atau keringnya kulit. Itu tadi beberapa elemen ekspresi perilaku yang orang gunakan, umumnya tidak disadari. Kalibrasi dimulai dengan deskripsi berbasis indrawi dari analog orang lain. Setelah Anda melihat sekumpulan hal yang sama berulang-ulang kali,
dari ekspresi perilaku seseorang, serta telah menguji dan meyakinkan bahwa hal yang sama selalu terjadi pada saat tertentu, Anda bisa memastikan bahwa Anda telah melakukan kalibrasi pada keadaan tertentunya itu. Artinya, di waktu yang akan datang, Anda dapat mengenali konstelasi yang sama dari sinyal analog orang tersebut dan tahu apa yang sedang terjadi pada orang itu tanpa harus bertanya padanya. Kalibrasi bukan bagian temuan dari NLP. Pada saat Anda menempelkan tangan pada dahi anak Anda untuk mengetahui apakah ia demam, Anda sedang melakukan kalibrasi. Ketika Anda menghadiahkan sesuatu pada rekan Anda dan memperhatikan suara serta ekspresi wajahnya untuk mengetahui apakah ia menyukainya atau tidak, Anda sedang melakukan kalibrasi. Penggagas NLP hanya merapikan prosesnya dan membuatnya penting, serta bisa dijadikan alat komunikasi yang lebih jelas. Kata "ya" mengandung 1000 maksud. Saya kira memang begitu. Ada banyak cara orang mengucapkan kata "ya". Tergantung pada cara pengucapannya. Itu bisa berarti iya, tidak, mungkin, saya tidak tahu, saya tidak percaya kamu, mungkin saja, baiklah, tapi saya punya janji lain, dan banyak lagi. Satu-satunya cara Anda mengetahui apa yang dimaksudkan pengucapnya adalah dengan mengamati keras lembut suaranya, tinggi rendah suaranya, volume, kecepatan, dan tahu kebiasaan sehari-harinya. Ini yang namanya melakukan kalibrasi. Jadi, benefit utama dari kalibrasi adalah meningkatkan komunikasi di antara orang. Bukankah begitu? Persis. Satu kali Anda berhasil melakukan kalibrasi pada orang lain dengan menghubungkan apa yang Anda lihat, dengar, dan rasakan kalau Anda menyentuhnya, melalui analog orang itu untuk memahami pikiran serta perasaannya saat itu, maka pengetahuan tentang apa yang sedang terjadi pada orang itu menjadi bagian dari realitas bersama, meski tidak diucapkan, dan dengan demikian di lain kesempatan Anda bisa meresponnya dengan lebih tepat. Ingat, kalibrasi bukan semata-mata memperhatikan perilaku analognya, melainkan juga apa yang sedang terjadi di dalam diri orang itu. Membaca pikiran. Maksudnya? Contoh, Ari beranggapan bahwa istrinya menundukkan kepala dengan perasaan benci kapan saja ia berbincang tentang bisnisnya. Ia sangat sadar ekspresi perilaku istrinya, mengamati bahwa setiap kali ia membawa persoalan bisnis, istrinya selalu merendahkan alis mata, melihat ke bawah, serta menundukkan kepalanya. Namun ia hanya menebak-nebak apa arti dari perilaku analog istrinya itu, tidak pernah menanyakannya. Pada satu hari ia mengamati analog yang sama dari istrinya dan bertanya. Ternyata ia mendapatkan jawaban bahwa sebenarnya istrinya merasa tertarik dan peduli atas masalah bisnis yang dihadapi Ari. Ari selama ini hanyalah membaca pikiran atau mind reading, bukan melakukan kalibrasi. Mind reading seringkali merupakan sumber kesalahpahaman dan pertengkaran dalam rumah tangga, sementara kalibrasi meningkatkan pengertian dan peluang untuk merespon dengan lebih tepat. Benefit dari kalibrasi adalah menjaga Anda untuk selalu peka pada isyarat indrawi orang lain. Di samping itu, Anda menjadi lebih pandai memahami ketika orang yang Anda cintai atau rekan kerja Anda mengalami dan mengekspresikan sesuatu yang baru,
atau Anda tidak familiar sebelumnya. Alih-alih memperlakukan mereka seperti biasanya, Anda dapat memperlakukannya sebagai sebuah pertanda bahwa Anda butuh tahu lebih banyak lagi tentang apa sebenarnya yang sedang terjadi pada mereka. Seringkali kita merespon secara otomatis terhadap analog seseorang. Yakin bahwa kita tahu apa artinya, dan selanjutnya terjadilah miskomunikasi. Itulah yang ingin saya tekankan. Misalkan, Yolanda dan Mary bekerja di perusahaan yang sama, namun keduanya punya pola kerja berbeda ketika berada dalam tekanan tenggat waktu atau deadline. Yolanda akan memperlambat temponya untuk meyakinkan bahwa ia tidak ingin kelupaan sesuatu atau membuat kesalahan yang justru akan memakan waktu yang lebih panjang lagi untuk mengkoreksinya. Mary sebaliknya akan mempercepat temponya agar sesegera mungkin merampungkannya. Ketika menghadapi tenggat waktu, Mary merasa jengkel pada Yolanda, sementara Yolanda merasa cemas dan khawatir. Mary tahu bahwa tertatih-tatihnya Yolanda menunjukkan bahwa ia tidak peduli apakah tenggat waktunya akan tercapai atau tidak. Oleh sebab itu, Mary bergerak semakin cepat lagi untuk memberi kesan pada Yolanda tentang pentingnya situasi yang sedang mereka hadapi. Yolanda tahu bahwa kegelisahan Mary dalam merampungkan artinya sebentar lagi ia akan mengacaukan segala sesuatunya. Oleh karena itu, Yolanda berusaha menenangkan Mary dengan semakin memperlambat tempo kerjanya. Tentu saja tujuan baik mereka justru membuat situasinya menjadi semakin runyam. Hal ini terjadi hampir setahun, di mana akhirnya mereka berhenti mind reading dan bertanya untuk melakukan kalibrasi. Apa sebenarnya yang sedang terjadi pada diri mereka masing-masing? Mereka kini saling mengerti. Mary bisa sedikit santai karena Yolanda akan mengambil alih segala rincian pekerjaan. Sedangkan Yolanda dapat sedikit rileks karena ia tahu Mary sedang tune in dengan tugas dan tenggat waktu yang sedang dihadapinya. Kalibrasi bisa menjadi sangat penting, khususnya berhubungan dengan pemahaman dan komunikasi dengan anak. Anak-anak sering merasa tidak mau atau tidak mampu secara verbal mengekspresikan apa yang sedang terjadi pada diri mereka. Hal ini mendorong orang tua untuk belajar mengobservasi lebih jauh kalibrasi sang anak. Sebagai contoh, remaja sering tidak mau menceritakan apa yang sedang terjadi pada diri mereka. Akan tetapi, Anda bisa belajar untuk mengenali perbedaan ketika anak remaja Anda sedang merasa diacuhkan atau mungkin cuma lelah saja, dan Anda dapat meresponnya dengan lebih tepat. Anak kecil seringkali tidak mampu mengutarakan secara verbal apa keinginan mereka. Dengan melakukan kalibrasi pada kebiasaan anak serta ekspresinya, Anda dapat mengetahuinya ketika ia merasa ketakutan setelah menonton suatu acara di TV. Atau ia sedang meriang, bingung, merasa tidak dicintai, merasa dimusuhi, atau ditinggalkan, dan seterusnya. Membangun rapor melalui kalibrasi. Ya, saya kira hal ini tidak hanya berlaku untuk anak-anak kita saja. Dengan kawan, anggota keluarga, atau rekan kerja, Anda berkesempatan untuk mengkalibrasi respon internal mereka dari waktu ke waktu. Ketika Anda semakin tajam melakukan kalibrasi dan lebih akurat dalam merespon perasaan
serta pemikiran mereka, bukan hanya hubungan Anda yang semakin mulus. Orang-orang di sekitar Anda pun akan merasa lebih dihormati dan dihargai. Ambil contoh ilustrasi berikut. Andi dan Dewa adalah sahabat kental dan punya nilai-nilai yang sama. Ketika sedang berduaan, mereka bisa ngobrol berjam-jam tentang kehidupan mereka, film yang sedang ramai dibicarakan orang, sampai cara-cara baru proses perkembangan diri. Dewa sangat asyik ngobrol sehingga tidak sadar kalau ia kehausan. Mulut yang kering tentu menimbulkan suara berbeda dibandingkan mulut yang normal. Ketika Andi mendengar perubahan suara Dewa dan melihat bahwa ujung mulutnya sedikit lengket ketika berbicara, Andi dengan enteng menawarinya segelas air. Seringkali Dewa tidak menyadari bahwa dirinya haus, sampai ia melihat segelas air di depannya. Keduanya merespon kebutuhan masing-masing dengan cara seperti ini, dan keduanya menyadari bahwa keberadaan mereka penting buat lainnya. Itulah sebabnya mereka berupaya untuk mengkalibrasi dan bertindak responsif. Mereka kerap berdebat, namun karena merespon satu sama lain dengan pemahaman yang mendalam, persahabatan mereka tidak goyah. Contoh lain, saya kenal seorang penjual DVD player yang mampu membuat sebuah titik kalibrasi, baik untuk persetujuan maupun ketidaksetujuan pada saat berinteraksi dengan pelanggan-pelanggannya. Itulah sebabnya ketika ia membuat saran yang kurang tepat pada seorang pelanggan, ia dapat mendeteksi respon ketidaksetujuan dan menyadari bahwa ia harus segera mengubah arah. Ia kerap merespon dengan cara seperti ini. Tentu, ini adalah produk yang banyak disukai pelanggan, namun saya kira Anda mencari sesuatu yang berbeda, dan kemudian mengarahkan ke produk lainnya. Inilah salah satu cara menghargai kepedulian pada pelanggannya, merespon dengan tepat, dan tetap menjaga keakraban hubungan atau rapport. Pelanggan itu mungkin tidak menyadari bagaimana si penjual mengubah respon pada keinginan atau kebutuhannya. Tapi ia menyadari bahwa si penjual memahami keinginannya. Cerdik. Kalau saya pembelinya, kemungkinan besar saya akan jadi pelanggannya. Boleh beri contoh untuk people helper seperti coach dan terapis? Bila Anda seorang terapis atau coach, melakukan kalibrasi terhadap respon seperti setuju atau tidak setuju, ingin atau tidak ingin, mau atau tidak mau, dan paham atau bingung saat Anda berbincang pada awal-awal sesi dengan klien baru Anda, akan sangat berguna untuk keseluruhan sesi terapi atau coaching nantinya. Mengenali keadaan klien Anda akan meningkatkan kemampuan Anda dalam merespon secara tepat padanya, dan dengan begitu meningkatkan keakraban atau rapport. Sebagai ilustrasi, Lisna sering sekali tergelincir dalam keputusasaan. Ketika ia sedang seperti itu, ia tidak mampu secara verbal mengekspresikan keinginannya, cuma menarik diri. Dari pengalaman, Bona, suaminya, tahu bahwa satu-satunya cara yang akan membuatnya keluar dari masalah adalah kontak fisik. Dari beberapa pengalaman sebelumnya, Bona tahu bahwa saran dan dorongan semangat yang terlalu awal justru akan membuat Lisna semakin putus asa. Kini, saat Bona melihat postur tubuh Lisna condong ke depan, wajahnya lesu, rona wajah pucat pasi, serta mendengar suaranya melambat serta nadanya berubah meninggi,
ia tahu bahwa Lisna sedang mengalami keputusasaan. Ia menyuruh istrinya duduk dan mulai memijiti bahu dan lehernya tanpa berkata sepatah kata pun. Kadang perlu 15-30 menit sebelum istrinya menjadi lebih tabah dan bersedia membuka permasalahannya. Dan itulah saat yang tepat buat Bona untuk mencarikan solusinya. Di mata Lisna, hal yang paling dihargai dari suaminya adalah kemampuannya untuk mendeteksi apa yang ia inginkan. Ketika ia pulang ke rumah dalam keadaan lesu, tak bisa berpikir atau berkata sepatah kata pun, suaminya akan segera menyadari apa yang sedang terjadi dan tindakan apa yang harus dilakukannya. Dari kedua ilustrasi di atas, garis besarnya adalah bahwa relasi akan menjadi semakin dekat ketika orang-orang yang terlibat merasa bahwa perasaan dan kebutuhannya direspon dengan tepat. Esensi dari rapport adalah orang merasa dimengerti dan direspon secara tepat. Karena orang sering alpa untuk membuka perasaannya, enggan menceritakan atau tidak bisa memaparkan perasaannya, kalibrasi adalah cara yang sangat penting untuk menjalin kedekatan hubungan. Setuju. Kalibrasi adalah sebuah cara untuk meyakinkan bahwa Anda dapat merespon secara tepat terhadap orang-orang yang dalam hal tertentu penting untuk Anda. Kalibrasi memungkinkan Anda merespon komunikasi verbal dan nonverbal, yang artinya Anda punya banyak pilihan dalam setiap interaksi yang Anda lakukan. Iya, melakukan kalibrasi suasana hati rekan kerja bisa membuat Anda lebih peka pada saat berinteraksi dengan mereka untuk tugas-tugas khusus. Bila Anda mendeteksi salah seorang rekan kerja nampak mengantuk atau tidak fokus di pagi hari atau sebelum jeda makan siang, mungkin bukan saat yang tepat untuk mendiskusikan sebuah tugas baru. Anda punya pilihan menunggu sampai moodnya membaik atau melakukan sesuatu yang bisa mengubah keadaannya sebelum memulai diskusi Anda. Seperti menawarkan secangkir kopi atau berbincang sejenak tentang hal-hal ringan, misalnya cuaca dan seterusnya. Seorang guru atau dosen yang dapat mendeteksi kapan muridnya paham, bingung, atau bosan akan punya banyak pilihan bagaimana berinteraksi dengan siswanya ketimbang guru atau trainer yang cuma tahu bahwa muridnya masih duduk manis dan tidak tidur. Dalam wawancara lamaran kerja misalnya, pewawancara menimbang-nimbang apakah Anda calon yang sesuai dengan kebutuhan perusahaannya, dan Anda pun menimbang-nimbang apakah perusahaan ini adalah tempat di mana Anda ingin berkarir. Dengan melakukan kalibrasi pada pewawancara perihal setuju atau tidak setuju, ya atau tidak, dan cocok atau tidak cocok, Anda dapat lebih akurat mempertimbangkan responnya pada keinginan atau kebutuhan Anda sebagai karyawan. Apakah ia berpendapat bahwa pelatihan berkala penting untuk diberikan? Apakah ia lebih memilih promosi dari dalam ketimbang mencari calon dari luar? Komunikasi analog dapat membantu Anda mengumpulkan informasi nonverbal sehingga Anda dapat membuat pilihan-pilihan dengan lebih baik. Kuncinya adalah mengamati. Saya yakin bahwa kalibrasi adalah keterampilan yang bisa diasah, bukan bakat. Belajar melakukan kalibrasi hanyalah keterampilan mengamati perubahan analog dan menghubungkan petunjuk kecil itu dengan keadaan internal seseorang. Manusia rata-rata sangat ekspresif, meski ekspresi-ekspresi kita seringkali di bawah ambang batas normal
kesadaran si pengamat. Ambang batas normal kesadaran itu tidaklah dirancang oleh sistem panca indera, namun dengan kebiasaan mengamati perilaku analog seseorang. Sebagai contoh, perubahan dalam pola napas hampir selalu dibarengi dengan perubahan keadaan internal seseorang. Akan tetapi, perubahan pola napas adalah sesuatu yang hanya beberapa orang saja yang mau mengamati, meski pola ini mudah untuk diamati. Hal yang mirip, sekali Anda tahu perubahan yang terjadi pada bentuk bibir, perubahan rona wajah, ketinggian suara, dan tekanan suara, Anda mulai memperhatikan bahwa hal-hal seperti itu memang selalu ada dan biasa terjadi. Beberapa petunjuk analog, misalnya, gerakan mata, mengakses ke titik tertentu dalam ruang spasial, otot wajah, otot muka melembut, rileks, kaku, ukuran bibir, penuh, tipis, warna kulit, merah, pucat, putih abu, aneka warna, kuning, napas, teratur, tak teratur, ditahan, desah, seketika, diafragma, postur, bersandar, condong, lurus, kaku, tangan kaki dilipat. Gerakan, mengayun, mengetuk, gerak cepat, ritmik, gerak aneh, bau, berkeringat, asam, manis. Beberapa perubahan suara antara lain, nada, kasar, berbisik, tenang, staccato, tempo, cepat, lambat, tidak teratur, tenang, volume, keras, medium, hening, titi nada, tinggi, sedang, rendah, konstan, menaik atau menurun. Satu-satunya cara untuk menjadi terampil dalam kalibrasi adalah mengamati beberapa petunjuk analog di atas serta menghubungkannya dengan apa yang terjadi pada seseorang pada waktu tertentu. Ketika mempelajari kalibrasi, sebaiknya hanya memilih satu atau dua perbedaan analog di atas dan perhatikan sebentar. Setelah Anda familiar dengan perbedaan satu atau dua hal yang sudah Anda pilih tadi, cari dua perbedaan analog lainnya. Daftar di atas hanya dipakai sebagai indikator dari apa yang ada untuk Anda amati. Jadi, tidak boleh mengamati langsung semuanya. Anda tidak harus memperhatikan semuanya untuk melakukan kalibrasi. Sebaliknya, apa yang Anda lakukan tergantung dengan siapa Anda berinteraksi dan bagaimana kecenderungan mereka dalam mengekspresikan dirinya secara analog. Untuk orang tertentu, rasa penasaran ditunjukkan dengan perubahan nada suara dan napas yang lebih cepat. Sedang untuk orang lain, badan menjadi lebih condong ke depan, lebih kaku, dan wajahnya menjadi sedikit menegang. Ketika memakai keterampilan kalibrasi, bukan sedang berlatih mengembangkan keterampilan ini, jauh lebih efektif untuk melupakan elemen-elemen tertentu analog. Cukup amati dan dengarkan apa yang secara analog menonjol pada orang tersebut ketika mengekspresikan keadaan tertentunya. Kalibrasi jauh lebih bisa diandalkan ketika dipraktikkan untuk hal-hal yang berbeda pada seseorang untuk jangka waktu tertentu. Melakukan kalibrasi dan juga rekalibrasi respon orang lain memungkinkan Anda memisahkan lapisan-lapisan yang berbeda dari respon-respon yang sedang ditunjukkan orang itu. Akhirnya Anda akan belajar respon mana yang khusus untuk situasi tertentu, mana yang berlaku umum, dan mana yang merupakan respon tertentu untuk pertanyaan, pernyataan, atau perilaku tertentunya.
Oke. Sebelum saya meminta Anda mengajarkan garis besar latihannya, saya ingin klarifikasi beberapa hal. Apa relevansi kalibrasi dengan sebuah kejadian? NLP tidak didasarkan pada pengasumsian terhadap seseorang, namun merespon atas apa yang Anda tahu tentang orang tersebut. Tujuannya untuk menemukan siapa sesungguhnya orang ini, bukan sekedar menebak-nebak siapa dan apa maunya orang tersebut. Kalibrasi adalah cara terandal menghubungkan apa yang sedang Anda lihat, dengar, dan rasa di luar diri seseorang dengan apa yang sedang terjadi dalam diri orang itu. Umumnya orang menduga bahwa setiap orang pasti akan sama ketika sedang marah, bahagia, sedih, atau terganggu. Begitu Anda mempelajari kalibrasi, Anda akan menyadari bahwa hal itu tidak benar. Kalibrasi dapat membuat Anda membuang praduga dan masuk dalam dunia baru, mengerti betul apa yang sedang terjadi dalam diri seseorang yang Anda anggap penting dalam kehidupan Anda sehari-hari. Analog dan digital. Sebentar, Anda lupa menjabarkan analog. Apa itu? Maaf, analog adalah keseluruhan perilaku yang dapat Anda lihat, dengar, rasa, cium, dan cecap tentang seseorang kecuali kata-kata yang sedang digunakannya. Ketika Anda mengatakan kerbau, titi nada, tempo, warna nada, dan volume suara Anda adalah bagian dari analog Anda. Kata kerbaunya sendiri bukan. Kita menyebut kata-kata sebagai komunikasi digital, dan sisanya adalah komunikasi analog. Lalu, apa perbedaan antara warna nada atau tone dan titi nada atau pitch? Titi nada seperti nada-nada suara atau musical notes. Rentang titi nada untuk seorang penyanyi soprano termasuk nada tinggi atau high notes, dan jauh lebih tinggi daripada nada rendah atau low notes-nya penyanyi bass. Ketika Anda mendengarkan orang berbicara, beberapa orang nadanya tinggi dan lainnya rendah. Dan titi nadanya berubah secara dramatis tergantung pada emosi yang sedang dirasakannya. Warna nada atau tone atau timbre adalah perbedaan antara alat musik, biola, akordeon, dan seruling ketika memainkan lagu yang sama. Banyak orang berpandangan bahwa warna nada sebagai kualitas emosi dari suara dihasilkan dari penyempitan atau pelonggaran kerongkongan, di mana suara beresonansi atau bergema di dalam sinus cavitis dan kepala, kerongkongan atau dada. Wajah orang cuma warna kulit, kan? Saya sulit membedakannya. Kalau Anda bisa membayangkan kembali, Anda mungkin masih mengingat wajah kawan ketika sedang pucat pasi atau merah mukanya. Anda mungkin juga bisa melihat contoh-contoh wajah yang merah jambu, pucat atau hitam, atau barangkali kulitnya menguning, seakan sedang mengidap penyakit kuning. Perubahan-perubahan seperti itu wajar, cuma saja Anda tidak memperhatikannya. Carilah sebanyak mungkin contoh-contoh dalam kehidupan Anda. Lalu, mulailah memperhatikan perubahan warna kulit, wajah, orang-orang di sekitar Anda. Memang, mula-mula sering terlambat, karena setelah terjadi, barulah Anda mencoba mendeteksinya. Tapi semakin sering Anda mengamatinya, semakin mudah Anda menemukan perbedaannya. Manipulatif atau rasa hormat? Bisakah seseorang cuma bersandiwara atau sedang berpura-pura? Tidak. Amat jarang orang yang mampu mengontrol hal-hal seperti gerakan pupil mata, perubahan rona wajah, atau ketipisan, ketebalan bibir.
Meski gerakan-gerakan seperti menggerakkan kepala dan tubuh misalnya, sulit untuk bisa dikontrol sepenuhnya. Sesungguhnya banyak orang yang tidak menyadari ekspresi-ekspresi perilaku yang baru saja kita perbincangkan. Menurut saya, tidak sopan mengamati orang dengan cara seperti itu. Memang janggal memperhatikan hal-hal yang bahkan yang bersangkutan pun tidak menyadarinya ketika melakukan komunikasi. Ini seperti masuk ke dalam orang itu. Namun, tentu saja kita selalu mencoba ingin tahu apa yang secara internal sedang terjadi pada lawan bicara kita. Kalibrasi adalah sebuah alat agar upaya kita efektif dan akurat, bukan hanya menebak secara sembrono. Kemampuan untuk mengkalibrasi memungkinkan kita memastikan apa yang sedang terjadi pada orang itu, sehingga respon yang kita berikan tepat. Apakah pertanyaan-pertanyaan dalam kalibrasi tidak tergolong manipulatif? Apakah menyimak dengan baik termasuk kategori manipulatif? Orang secara tidak sadar menyodorkan komunikasi nonverbal ini pada Anda. Terlepas Anda menanyakan pertanyaan-pertanyaan kalibrasi atau tidak. Lebih jauh, kecuali dalam konteks berlatih mempelajari kalibrasi, Anda toh tidak perlu melontarkan pertanyaan-pertanyaan itu ketika sedang melakukan kalibrasi. Jadi apa penekanannya di sini? Kapan saja Anda mulai bertanya dalam rangka mengkalibrasi, Anda sudah punya tujuan tertentu yang ingin Anda penuhi. Mungkin orang tersebut adalah rekan kerja di mana Anda ingin bisa bekerja sama dengan lebih baik, atau klien yang ingin Anda bantu menyelesaikan masalahnya, atau keluarga tercinta yang ingin Anda dukung atau sayangi. Dengan kata lain, kalibrasi menjadi alat untuk membantu satu tujuan tertentu. Kalibrasi semata-mata hanyalah sebuah keterampilan, bukan bersifat manipulatif. Bukan pula sebuah rasa hormat. Masalahnya, bagaimana Anda menggunakan keterampilan inilah yang dapat dikategorikan manipulatif atau rasa hormat. Terlalu banyak hal yang mesti saya amati secara bersamaan. Ada resepnya. Pada awalnya, Anda tidak bisa mengamati keseluruhannya. Mirip ketika Anda sedang belajar membuat kata-kata sebelum akhirnya mampu membuat kalimat. Cukup pilih satu saja pada periode waktu tertentu, seperti ukuran bibir, rona wajah, postur tubuh, atau kemiringan kepala. Alokasikan beberapa hari hanya untuk bagian analog tertentu orang itu. Pada saat Anda sudah bisa melihat dengan jelas perubahannya, beralihlah ke hal yang lain, seperti nada suara misalnya. Ketika sudah mahir, tukar ke hal lain lagi dan konsentrasi untuk hal itu sebentar. Akhirnya Anda akan mulai mampu melihat, mendengar, serta merespon kumpulan sinyal analog itu secara bersamaan. Waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari hal ini tergantung seberapa besar upaya sadar yang Anda pusatkan dan juga sikap Anda terhadap pembelajaran itu. Pertanyaannya, seberapa besar rasa ingin tahu Anda untuk menemukan hal-hal di luar kesadaran lawan bicara Anda itu? Bagaimana cara mengamati perubahan pola napas dan sekaligus mengamati rona wajah seseorang? Perhatikan bahunya. Bahu orang bergerak turun naik ketika bernapas. Juga cuping hidungnya yang mungkin sedikit membesar ketika membuang napas. Dengan latihan yang cukup, cakupan visual Anda akan meningkat. Saya merasa risih kalau tahu orang lain sedang mengamati apa yang sedang terjadi di dalam diri saya. Apakah Anda menyadari orang selalu berpikir bahwa mereka sudah tahu apa yang sedang terjadi pada diri Anda dan meresponnya?
biasanya hanya berdasarkan perkiraan atau menebak-nebak, dan hasilnya mungkin tindakan yang sembrono kalau tebakannya keliru. Tujuannya biasanya baik, tapi informasinya yang keliru. Kalau orang benar-benar mengkalibrasi, bukan hanya main tebak-tebakan terhadap apa yang benar-benar sedang Anda rasakan, saya kira hal ini bisa membuat responsnya menjadi semakin baik dan akurat. Apa yang terjadi pada orang yang tidak ekspresif? Orang-orang tertentu merespon kurang dramatis dibandingkan orang-orang lainnya. Anda harus memastikan bahwa orang itu melihat, mendengar, dan merasakan sepenuhnya untuk memperoleh kedalaman pengalamannya. Menambahkan aroma seperti misalnya bau parfumnya dan seterusnya dapat membantu mengingat pengalamannya dengan lebih jelas. Semakin dalam orang itu mengalami kembali dan semakin intens pengalamannya ia rasakan, semakin dramatis manifestasi yang terjadi pada tubuh eksternalnya. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan kalibrasi? Tujuannya, kalau Anda ingin menjadi komunikator, terapis, coach, dan lain-lain yang efektif dan peka, adalah mengkalibrasi secara kontinu. Ini bukanlah satu hal yang Anda hentikan setelah Anda berinteraksi, tapi sesuatu yang akan terus Anda lakukan, siap untuk melihat perubahan dramatis ekspresi seseorang dan menghubungkannya dengan perubahan keadaan internal seseorang yang sedang Anda hadapi. Antisipasi ke depan. Beri saya bekal untuk ke depan. Kalibrasi adalah sebuah cara memahami apa yang sedang terjadi dalam diri seseorang pada satu waktu tertentu. Ada waktu-waktu di mana Anda melukai seseorang dan waktu-waktu di mana orang menyinggung perasaan Anda. Semua terjadi hanya karena Anda pikir Anda tahu persis apa yang sedang terjadi dalam diri seseorang. Namun tebakan Anda keliru. Terampil dalam mengkalibrasi membuat Anda lebih sadar dan akurat daripada sekedar menebak, berasumsi, dan menyamaratakan. Anda mungkin punya banyak contoh untuk hal di atas. Misalkan, Anda sedang bersama seseorang dan Anda tidak tahu apakah sebenarnya orang ini senang bersama Anda atau tidak. Contoh lain, Anda tidak tahu apakah orang yang Anda anggap penting menghargai atau tidak hal-hal yang Anda lakukan terhadapnya. Atau Anda tidak yakin apakah ini waktu yang tepat untuk menanyakan sesuatu yang penting pada orang yang Anda cintai. Atau mungkin Anda tidak tahu apakah anak gadis Anda sedang merasa putus asa, kecewa, atau cuma lelah saja. Pilih salah satu insiden di atas, sesuatu yang benar-benar ingin Anda lakukan dengan cara yang berbeda. Masuk kembali pada memori di atas, seakan Anda ada di sana lagi dari permulaan. Lihat kembali apa yang Anda lihat, dengar apa yang Anda dengar, rasakan apa yang Anda rasakan, dan mungkin baui kembali apa yang Anda cium saat itu. Lalu ambil pelajaran kalibrasi yang sudah Anda pelajari. Terapkan ke dalam kejadian itu, dan setelah itu berpindahlah ke masa kini. Ubah kenangan itu ke sesuatu yang Anda inginkan. Andai saja Anda sudah tahu kalibrasi seperti sekarang ini. Oke, kalau begitu, secara ringkas, apa itu kalibrasi? Kalibrasi adalah kemampuan untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dalam diri seseorang dengan mengamati ekspresi perilakunya atau analognya. Analog adalah sesuatu yang berhubungan dengan yang Anda lihat, dengar, rasa, cium, dan cecak.
Analog termasuk postur, gerakan tubuh, perubahan otot wajah, petunjuk mata, posisi bibir, nada suara, tempo, volume, titik nada, dan seterusnya. Keadaan internal seseorang selalu diekspresikan secara analog dengan derajat yang berbeda-beda. Kalibrasi adalah proses mengamati bahwa orang selalu memanifestasikan hal-hal kecil yang khas dari perilaku analognya ketika ia dalam keadaan tertentu. Perilaku analognya inilah yang kita pakai sebagai pertanda yang dapat digunakan untuk mengenali apakah orang itu sedang berada dalam keadaan itu lagi. Memahami apa yang sedang terjadi dalam diri seseorang melalui kalibrasi memungkinkan kita memahami orang itu, dan yang paling penting memungkinkan kita merespon dengan tepat dan rasa hormat. Terima kasih Pak Wi untuk sesi kalibrasi kali ini. Saya berharap kita dapat membahas materi-materi NLP lainnya yang jauh lebih menarik dan powerful.